Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun dari wabarakatuh. Jawa Barat. Salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Senegal, tentunya Pak Dindin Wahyudin, hadir bersama Minister Kanselar atas Eko Pensosbud dan lain-lain. Bersama kami secara online, ada asisten perekonomian dan pembangunan, kepala Bapeda dan lain-lain, termasuk asosiasi-asosiasi pelaku usaha yang hadir di Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa Jawa Barat ini adalah seperli Indonesia, di mana penduduk kami ini hampir 10 juta, ya. 50 juta itu mengandung arti bahwa menjadi market untuk produk apapun selama produk-produk itu berkenan di masyarakat Jawa Barat. Jadi itu adalah pasar yang besar. Kami mempersilahkan dari KBRI Senegal untuk memaksimalkan potensi 50 juta konsumen ini, Pak. Ya. Yang kedua juga, kami ini rumah bagi investor terbanyak se-Indonesia. Dari 100% industri-industri yang ada di Indonesia, 60% itu memilih di Jawa Barat. Jadi Bapak bisa bayangkan dari 34 provinsi, sekitar 60%-nya memilih di Jawa Barat dan 40%-nya dibagi ke 33 provinsi. Alasan para investor ini menyukai Jawa Barat adalah dua hasil survei. Yang pertama karena infrastruktur kami relatif dianggap lebih baik, Pak. Kami baru meresmikan pelabuhan terbesar tercanggih se-Indonesia namanya Pelabuhan Patimban, yang dalam 5 tahun akan menjadi pelabuhan utama se-Republik Indonesia. Kami tahun depan baru beres the first high-speed train ya di ASEAN, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Mohon doanya akan menjadi kereta yang lama dan lain-lain. Alasan kedua kenapa investasi itu selalu nomor di Jawa Barat itu karena produktivitas pekerja-pekerja Jawa Barat ranking 1, Pak Dubes ya. Jadi kualitas infrastruktur dan SDM itu Bapak-Bapak bisa sampaikan kenapa hal ini di kami, karena infrastrukturnya paling baik dan produktivitas paling tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tentunya ingin apalagi saya mendengar langsung dari Pak Jokowi tentang bagaimana visi-visi agar duta besar ini punya istilahnya skill untuk menguatkan ekonomi lah ya. Jadi kehadiran kita di acara ini bagian dari itu. Nah, kami juga ingin agar kekuatan-kekuatan Jawa Barat juga bisa dimaksimalkan oleh negara-negara sahabat ya. Karena juga ekspor kami setiap tahun juga sama, alhamdulillah di ranking 1 juga. Kemudian kita banyak menghasilkan komoditas tropik karena rempah-rempah, kopi itu juga sudah kita ekspor banyak ke negara Eropa. Mudah-mudahan juga hal yang sama. Kemudian yang paling besar hampir 4% ekspor kami adalah sebenarnya manufaktur olahan-olahan ya, dalam bentuk tekstil, dalam bentuk elektronik ya dan lain-lain. Itu menjadi keunggulan di Jawa Barat terkait berdasarkan sektor industrinya. Nah, ini bisa dimanfaatkan, dikaji, nanti juga bisa saya share terkait itu. Yang berikutnya juga kami ini rumah dari BUMN-BUMN, Pak. Jadi Pindad ada di Bandung, PTDI ada di Bandung. Jadi kalau Senegal membutuhkan tentunya barang-barang yang sifatnya pesat atau alat-alat militer, Bapak bisa langsung atau bisa melalui fasilitasi kami untuk memudahkan urusan yang terkait dengan potensi bisnis berbasis produk-produk BUMN ini, kira-kira begitu. Kemudian juga kalau kami lihat di data kami yang sudah ke Senegal antara lain karet, plastik, produk makanan, elektronik, kertas, pemesinan, farmasi, sabun, dan minyak. Ya. Nah, mudah-mudahan ini
juga bisa kita terus tingkatkan. Mohon kami dikabari, Pak Dubes, kira-kira di Senegal itu apa saja yang menjadi kebutuhan, barangkali kami memiliki produk-produk yang bisa dijual ke sana gitu. Di luar itu, Pak Dubes, saya berharap kita ada pertukaran kebudayaan yang saya kira hubungan ini tidak harus selalu dengan hard campaign, tapi juga melalui soft campaign, soft diplomasi, berupa pertukaran budaya yang tentu kita maksimalkan dengan leadership dari Bapak Dindin selaku Duta Besar di Senegal. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, COVID ini memberikan pelajaran, Pak, bahwa kita harus terproduktif tanpa harus bertemu ini ternyata menjadi kunci. Maka saya tunggu, Pak, mungkin di momen-momen lain, silahkan kontak, kita vikon 15 menit, setengah jam, kalau ada Pak Dubes menemukan temuan-temuan untuk menguatkan apa yang menjadi kekuatan juga. Kami juga di Jawa Barat ini punya program mengirim anak-anak untuk sekolah agama, Pak. Kalau memang di Senegal, ya, konvoy yang bisa kami sampaikan ke anak-anak kami di Jawa Barat terkait sekolah agama, Islam dan lain-lain. Tentu kami juga butuh informasinya seperti apa. Dan saya laporkan juga COVID di Jawa Barat sudah relatif lebih terkendali, Pak Dubes. Kami sudah sebulan ini nggak ada zona merah, alhamdulillah. Rumah sakit kami sudah turun dari awal tahun 80%, sekarang tinggal 45%. Tingkat kematian kita juga hanya 1%, jadi konsisten 90% COVID di Jawa Barat ini sembuh dan tersembuhkan dalam prosesnya. Vaksinasi kita alhamdulillah juga lancar, tidak ada alasan 2021 ini kita produktif dan bisa hasil pertumbuhan ekonomi yang sudah positif di tahun 2021. Kuncinya memang the most and shifting from leader adalah politik. Jadi saya datang dari dunia profesional, Pak Dubes. Jadi kalau diem itu gelisah, kalau ada yang itu gelisah, ya. Jadi mangga manfaatkan apapun kebutuhan, termasuk kalau Pak Dubes butuh angklung, saya punya tradisi ngirim angklung ke kedutaan-kedutaan, karena angklung yang sudah jadi UNESCO Heritage ini biasanya diterima di seluruh dunia dan very user friendly. Nanti saya bisa kirim, tinggal kirim surat, nanti saya kirim shipping ke lokasi bapak-bapak kalau memang liburan seperti yang saya maksud tadi, sehingga tidak hanya ekonomi tapi juga hal-hal lain bisa kita tingkat. Saya kira mungkin pengantar dari saya itu, mohon izin sedang tidak di provinsi saya, ini ada muhibah ke Banten, jadi meminjam ruangan di Krakatau Steel, tapi itulah tadi, bahwa COVID mengajarkan dimanapun kita berada, produktivitas kita bisa tetap dilaksanakan. Untuk teknis, Pak, di sini ada kepala disindak saya, Pak Arifin, ada di layar. Nanti bisa memfollow up tawaran-tawaran datang dari Pak Dindin. Saya kira itu keputusan dari saya. Mudah-mudahan kita bersemangat memberi kebermanfaatan melalui jabatan kita, tentunya untuk kesejahteraan rakyat di masing-masing wilayah. Hatunul Dindin, silakan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Dari saya sementara tidak ada juga, namun saya terima kasih sekali ini diberi kesempatan. Sebetulnya sebelumnya kita pernah juga bersama Pak di Oxford ketika kami bertugas di Inggris. Ya, ini sempat bersama Pak Emil. Nah, mengenai pertukaran kesenian ini Pak, mungkin bisa juga kita laksanakan. Kebetulan kami sedang menyusun yang namanya Sister City Pak Bogor. Nah, ini bagian dari Jawa Barat juga dengan Kota Jazz. Nah, ini bisa nanti pertukaran kesenian, budaya maupun UMKM Pak. Sementara dari saya itu Pak, terima kasih. Siap. Ya, jadi nanti tinggal Bapak-Bapak Duta Besar follow up secara teknis, Pak, di level masing-masing. Dari saya titipkan Pak Arifin nanti yang mau follow up. Saya kira itu, terima kasih. Beliau menaungi 8 negara ya, Bapak dan Ibu, jadi punya potensi yang besar juga.
dan beliau juga dari Jawa Barat ya, tadi bahkan punya riwayat pendidikannya di Unpad, Universitas Padjadjaran. Kepada Pak Dubes, Pak Dindin Wahyudin, waktu dan tempat kami persilakan Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, Pak Dubes. Kita semua, yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian Pelaksana, yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah beserta seluruh jajaran Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Bapak dan Ibu dari Komite Pemilihan Ekonomi Daerah, Asosiasi dan Pelaku Usaha di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Bapak Helma Agustiawan selaku moderator, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Suatu kehormatan bagi kami dapat berkontribusi pada acara business meeting yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Acara sangat penting dalam upaya untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, khususnya Jawa Barat pasca pandemi. Semoga acara ini dapat membantu para pelaku bisnis di wilayah Jawa Barat untuk dapat menemukan potential buyers atau perusahaan partner lainnya. Kami dari KBRI Dakar siap mendukung dan memfasilitasi Bapak Ibu pelaku bisnis. Sesuai permintaan penyelenggara, kami akan mengenai ekspor Indonesia ke Senegal dan kawasan Afrika Barat, peluang dan tantangan. Kami dapat memberi gambaran tentang peluang dan akses produk dan jasa dari Jawa Barat untuk masuk ke Senegal. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlihat bahwa ini Dakar ini sangat jauh dari Jawa Barat. Dan kami yang berkantor di Dakar, Senegal mempunyai 7 negara rangkapan, yaitu Mali, Pantai Gading, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leone, dan Cabo Verde. 8 negara yang berlokasi di Afrika Barat ini mempunyai latar belakang sejarah dijajah oleh Prancis, Inggris, dan Portugis. Total penduduk ke-8 negara yang sekitar 85 juta dengan mayoritas Muslim menjadi pasar potensial bagi produk Indonesia. Senegal yang merupakan negara paling aman di kawasan merupakan hub dan pintu masuk bagi pergerakan orang dan barang bagi negara di sekitarnya. Next. Nah, apa yang menjadi kepentingan bagi kita ini wilayah ini? Kepentingan atau national interest Indonesia di kawasan ini adalah untuk memanfaatkan kedekatan hubungan sejarah dan politis bagi kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya ketika saya bertemu Presiden Senegal atau Wali Kota Thiès, beliau mengetahui itu tentang Konferensi Asia Afrika 1955 yang menginspirasi Senegal merdeka tahun 1960. Bahkan Kedi Golf, saya dan Pak Lutfi ini sering gobar nih, juga mengetahui apa itu KA di Bandung. Ya, para pengusaha Senegal mengetahui ya, bahwa Indonesia penduduk Muslim terbesar di Indonesia. Nah, kondisi ini perlu direkapitalisasi untuk mendukung masuknya barang dan jasa produk Indonesia. Kepentingan politis Indonesia lainnya adalah 8 negara ini mendukung peran internasional Indonesia di dunia internasional yang menjadi Undang-Undang Dasar 45. Ke-8 negara ini juga menjadi lumbung suara bagi dukungan dan pencalonan di PBB termasuk peacekeeping operation. Nah, kepentingan Indonesia yang sebelah kanan ini adalah adanya 85 juta penduduk ya dan negara yang masih berkembang. Nah, ini ya kalau berkembang tentu terus membangun. Ini menjadi potensi bagi barang dan sebaliknya negara-negara ini juga memasok bahan baku. Tadi disebutkan oleh Pak Gubernur bahwa Jawa Barat menjadi wilayah untuk memproduk barang-barang jadi. Nah, ini negara-negara di Afrika ini menjadi pemasok bahan baku.
Misalnya ada kapas, kakao, dan kulit ini masih diimpor oleh Indonesia. Nah, gabungan dari kepentingan politik dan ekonomi, negara-negara ini merupakan mitra kerjasama selatan-selatan ya, yang sudah dibina sejak KAA. Dan saat ini kita telah memiliki lembaga yang bernama Indonesian Aid, seperti JICA yang milik Jepang dan USAID milik. Ini kita bisa manfaatkan Indonesian Aid untuk memperdekat antara Indonesia dan negara-negara di kawasan. Nah, di slide berikutnya kami gambarkan dari ke-8 negara ini ya, sesuai arahan Presiden tadi disebutkan juga oleh Pak Gubernur ya. Afrika ini perlu dijadikan tujuan atau pasar bagi produk dan jasa Indonesia, serta prioritas politik luar negeri yang telah digariskan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Maka KBRI Dakar mempunyai 5 program utama, yaitu diplomasi ekonomi, menjaga NKRI, mempromosikan citra Indonesia, perlindungan WNI, dan peningkatan infrastruktur diplomasi. Nah, ini adalah mengenai business meeting, tentu kami hanya membahas mengenai diplomasi ekonomi. Nah, program diplomasi ekonomi di KBRI Dakar intinya ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan komoditas yang sudah masuk, seperti CPO dan produk turunannya ya, sabun, kertas, makanan seperti mie instan dan biskuit, serta pakaian jadi. Senegal juga sudah membeli pesawat CN235 tadi disebutkan oleh Pak Dubes Lutfi ya. Dan saat resepsi penerimaan CN235 kemarin, kami mengadakan semacam promosi sama seperti Pak Lutfi Rauf. Jadi saat itu telah juga diterima komitmen ya dari Gambia, Mali, dan Cabo Verde. Ya, jadi ini produk PT DI Bandung ini sudah go Afrika, gitu. Nah, kemudian hari Selasa kemarin kami bertemu dengan Menhan Senegal juga menyampaikan keinginannya untuk membeli alutsista dari PT Pindad Bandung. Gitu. Nah, untuk jasa tenaga ahli Indonesia dapat dicatat terdapat sekitar 7 orang WNI yang bekerja di tambang boksit di Guinea. Sementara itu perusahaan Indonesia Indorama ya juga sudah beroperasi melakukan tambang fosfat di Senegal. Program kedua yaitu membuka akses pasar bagi produk farmasi antara lain ya alat kesehatan, otomotif, mebel, dan lain-lain. Nah, silakan Bapak Ibu yang hadir di acara ini yang produknya belum disebut dan ingin masuk ke pasar di 8 negara Afrika Barat, kami di KBRI Dakar siap membantu. Saat ini kami tengah membantu PT Dexa, ya, produsen obat-obatan, untuk bermitra dengan partner lokal di Senegal. Nah, produk jasa kami juga buka aksesnya, khususnya untuk bidang konstruksi dan pertambangan, serta e-commerce. Gambar kiri di bawah itu adalah proyek konstruksi hotel dan mais di Dakar yang akan dibangun oleh PT Bika yang bernama Tour de Gori. Nah, sebagai alat untuk memasukkan produk dan jasa Indonesia, kami memanfaatkan Indonesian Aid dan program Sister City. Saat ini tengah diproses bantuan dari Indonesian Aid, yaitu berupa peralatan laboratorium, pertanian untuk universitas di Senegal, dan revitalisasi pusat pengembangan pertanian di Gambia. Bantuan aplikasi e-commerce juga bekerja dengan 6 center sedang kami olah ya. Dan terakhir untuk Sister City seperti tadi saya sampaikan kepada Pak Gubernur sedang diinisiasi antara Kota Bogor dan Kota Thiès. Ini bisa berbagai kegiatan termasuk saling tukar menukar kunjungan, capacity building, termasuk pertukaran seni budaya. Next slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya akan kami sampaikan mengenai informasi dasar bagi yang ingin memasuki pasar di Afrika Barat. Secara umum, gambaran makroekonomi negara akreditasi dapat dilihat dari 5 indikator, yaitu penduduk,
PDB, produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi, perdagangan bilateral dengan Indonesia, produk unggulan, dan peringkat ease of doing business. Kelima indikator tersebut akan menentukan apakah suatu perusahaan akan masuk atau tidak ke suatu negara atau pasar. Biasanya yang pertama jumlah penduduk yang menjadi pertimbangan utama. Nah, ini wilayah ini saya kira dengan 85 juta cukup banyak ya untuk menjadi pasar. Nah, dari tabel terlihat 3 negara dengan perdagangan bilateral terbesar dengan Indonesia yaitu Pantai Gading, Senegal, dan Guinea. Nah, selama 3 tahun terakhir, ekspor Indonesia ke 8 negara akreditasi KBRI Dakar mengalami kenaikan. Dan tabel terlihat total ekspor Indonesia adalah senilai 286 juta US dollar di tahun 2020. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 ya sebesar 246 juta US dollar dan dari tahun 2018 yang hanya sekitar 236 juta dolar. Ini saya kira suatu anomali ketika masa pandemi ya, justru ekspor Indonesia meningkat. Nah, komposisi ekspor Indonesia di seluruh negara akreditasi 27% ke Pantai Gading, 23% ke Senegal, 23% ke Guinea, dan 17,8% ke Gambia. Itu yang negara-negara yang cukup besar mengimpor dari Indonesia. Nah, negara lainnya sangat kecil. Karena penduduknya juga sangat kecil, tadi hanya ada yang 500.000 ya, seperti Cabo Verde ya, jadi 4,2% ke Sierra Leone, 2,1% ke Mali, dan 0,17% ke Cabo Verde, dan 0,2% ke Guinea-Bissau. Nah, sebagai catatan, dari tren ekspor Indonesia ke masing-masing negara akreditasi selama 1 tahun terakhir, Senegal ini mengalami peningkatan yang paling signifikan, yaitu 35,6% dari 49 juta tahun 2019 menjadi 67 juta US dollar di tahun 2020. Tentu angka ini sangat kecil ya dibanding total perdagangan Indonesia, makanya kita ini kesempatan yang baik ini dari Jawa Barat bila ingin menambahkan nilai ekspor Indonesia. Nah, ini hasil kajian kami ketika kami masih di Jakarta ya, kami beserta tim BPPK Kemlu melakukan kajian mengenai produk-produk Indonesia yang mempunyai potensi tertinggi untuk diekspor ke 8 negara akreditasi. Kajian dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu berdasarkan permintaan impor atau Constant Market Share Analysis atau CMSA ya istilahnya, dan berdasarkan kinerja daya saing ekspor Revealed Symmetric Comparative Advantage atau RCSA. Kesimpulan kajian tersebut adalah secara umum produk-produk potensial berdasarkan permintaan impor antara lain palm oil dan turunannya, frozen fish, sardin, sigaret, tobacco, semen, clinker, food preparation, part of machinery for working mineral substance, preparation for sauce and seasoning, ini kecap ya, wooden furniture, sugar confectionery atau candy atau permen, sweet biscuit, refrigerator, freezers, motorcycle, footwear. Nah, untuk identifikasi produk potensial berdasarkan kinerja daya saing ekspor dari yang sebelah kanan ya, secara umum terdapat produk-produk sebagai berikut. Palm oil tetap ya, freezer, sabun, washing preparation, t-shirt, singlet, and other phase of textile material, motorcycle, frozen fish, sardine, paper product, vaccine for human medicine, sack and bag, margarin. Nah, ini urutannya dari yang paling tinggi, yang paling diperlukan, sampai yang ke bawah. Nah, ada produk di antara 2 kelompok itu ya masuk ke dalam kedua kategori sekaligus. Ini mengindikasikan bahwa kinerja daya saing ekspor pada produk tersebut sudah bagus. Namun di sisi lain masih terdapat potensi ekspor yang sangat luas
untuk dimanfaatkan. Nah ini saya kira hasil kajian ini penting untuk Bapak Ibu sekalian ya yang akan masuk ke wilayah Afrika. Nah dari sisi ekspor negara akreditasi BRI, ini sebaliknya tadi disampaikan oleh Pak Gubernur ya, negara Afrika Barat ini merupakan penghasil komoditas perikanan dan kacang-kacangan ya mungkin diperlukan oleh kita. Dalam paparan ini diambil 3 contoh negara dengan nilai bilateral trade terbesar untuk memberikan gambaran mengenai potensi produk di negara akreditasi. Potensi produk dari Senegal adalah frozen fish, sigar dan sejenisnya, kacang-kacangan dan leather kulit ya, kulit bahan untuk sepatu, kantong, tas dan sebagainya. Nah, untuk Pantai Gading produk unggulannya adalah biji coklat, karet, kelapa, kakao dan katun. Serupa dengan itu Guinea merupakan penghasil biji coklat, kelapa dan produk frozen fish. Nah, saat ini contoh-contoh ini yang kami temukan selama melihat ke pasar langsung ya. Produk Indonesia yang sudah masuk ke pasar Senegal adalah pakaian seperti batik, t-shirt, pembersih lantai, Whirlpool, furniture, yang premium tentunya Indomie, ya saya kira Indomie di mana-mana ada ya. Minyak goreng, kelapa sawit, sabun dan deterjen. Nah, ini ada PT Wing yang sudah punya pabrik di sini. Ini cukup besar ya. Nah, sementara itu selain produk-produk itu ada produk-produk yang mulai diminta untuk produk ya. Ini seperti ban, motor listrik ya, produk gesit ini sudah dibeli ini. Ada contohnya, ada sekitar baru 6 motor gesit ya yang PT Wika buat ya, itu sudah dipesan. Elektronik juga ya diperlukan, aki sepeda motor, mobil, wig juga ya, orang sini suka nih pakai rambut yang panjang, kosmetik, farmasi dan alat kesehatan. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu semua ingin tahu nih bagaimana nih kiatnya membuka bisnis di Senegal khususnya ya dan di negara sekitarnya. Memulai bisnis di negara akreditasi KPDAK memiliki tantangan tersendiri ya. Secara umum terdapat 2 metode untuk berekspansi ke Afrika Barat, yaitu greenfield venture dengan membuka perusahaan atau pabrik ya atau partnership, yaitu joint venture dengan perusahaan setempat ya yang sudah ada dan sudah beroperasi. Ini seperti Soklin ya, sabun gitu ya. Nah, kemudian alur membuka bisnis di negara akreditasi berbeda ya, tergantung metode yang digunakan. Untuk greenfield venture, perusahaan yang ingin membuka usaha di Senegal wajib mengurus perizinan dari awal, seperti mendaftar izin ekspor impor hingga menyewa lahan. Nah, meskipun demikian, Senegal dan beberapa negara Afrika Barat memiliki one-stop service seperti di Indonesia ya untuk mengurus perizinan tersebut, sehingga cenderung prosesnya mudah. Nah, untuk yang kedua, metode partnership, ya tahap yang dilakukan dimulai dengan mencari partner hingga penandatangan perjanjian serta pencatatan di notaris. Metode ini cenderung lebih menarik bagi banyak pebisnis karena tidak mengharuskan pengurusan izin ekspor impor atau menaruh deposit di bank setempat. Nah, untuk mempermudah bagi perusahaan yang ingin berbisnis di Senegal, pemerintah Senegal ini dekat sekali dari Dakar ya, memiliki fasilitas kawasan ekonomi khusus KEK ya yang bernama Diamniadio. Nah, ini sebagai kawasan ekonomi seperti KEK lainnya memiliki lokasi strategis ya dan memberikan intensif khusus. Nah, saya kira ini semua menjadi peluang berikutnya ya adalah bagaimana ini keinginan kita untuk masuk. Ini sudah ada berbagai peluang ya, termasuk KEK ini ya. Nah, sekarang kalau ada peluang biasanya ada tantangan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada pun tantangan yang diidentifikasi oleh kami antara lain adalah pertama tingginya biaya logistik ya, yang komponennya misalnya biaya kontainer dan jasa pengurusannya itu sampai 100 juta rupiah. Ini berdasarkan pengalaman
dari importir barang-barang Indonesia. Ini 100 juta ini terdiri dari 50 juta ya di Indonesia dan biaya di Senegal 50 juta. Nah, ini perkiraan perjalanan kontainer juga cukup panjang, ini melewati wilayahnya Pak Dubes Lutfi ini selalu ya. Selama 30-40 hari ya, 30-40 hari ini Jakarta menuju Dakar dengan rute tadi Pelabuhan Tanjung Priok, Singapura ya, Tiongkok, kemudian Mesir, Maroko. Nah, ini sampai di Senegal cukup panjang. Kemudian tantangan berikutnya itu tingginya pembebanan pajak impor. Itu sampai 35% ya, dan VAT juga 18%. Karena belum adanya perjanjian khusus perdagangan mengenai penurunan biaya masuk. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, kami sedang berupaya untuk membuat perjanjian PTA untuk mengurangi tarif ini. Juga memerlukan packaging khusus untuk menggunakan bahasa setempat, khususnya bahasa Perancis ya. Nah, ini untuk mempermudah konsumen dalam mengenali dan memahami terhadap informasi produk. Tantangan lainnya belum tersedianya jejaring distribusi untuk keberlanjutan stok barang. Jadi diperlukan warehouse ya yang berfungsi selain untuk aktivitas penjualan juga untuk tempat penyimpanan stok. Kemudian preferensi terhadap produk negara tertentu ini, karena tadi ya dijajah oleh Prancis, ya, kemudian sekarang boleh masuk produk-produk Cina. Nah, karena karakteristik penduduk setempat ya dan faktor sosial budaya yang mempengaruhi pola konsumsi mereka. Kemudian kurangnya promosi atau branding melalui media ya, TV, radio, surat kabar. Nah, ini perlu ini untuk lebih memperkenalkan produk dan Indonesia sendiri. Nah, kemudian peringkat tadi yang ada di list ya, ease of doing business. Misalnya Senegal ini masih peringkat 123 tahun 2019. Yang masih di bawah peringkat Partai Gading agak mending ya, peringkatnya 110. Kemudian tantangan lain ya, terbatasnya atau tidak tersedianya pembiayaan dari negara akreditasi. Misalnya pembiayaan atau tunjangan ekspor ya, seperti di kita kan ada Bank Eksim ya untuk membantu eksportir. Nah, di sini tidak ada. Nah, selain itu ada kompetitor. Di sini sudah ada kompetitor. Ini yang sudah masuk ke Afrika Barat yang menjadi pesaing Indonesia, Tiongkok, India, Prancis, Spanyol, Portugal, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Nah, saya yakin dengan adanya tantangan itu justru kita akan memacu kita justru untuk menghadapi tantangan itu, dan tentu sekali lagi kami di KBRI Dakar siap membantu Bapak Ibu ya. Demikian saya kira paparan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merci, Pak Dubes. Merci. Tadi Bapak dan Ibu, betul ini sebetulnya kayaknya beliau lebih rindu kita diucapkan hatur nuhun Pak Dubes ya, karena beliau dari Jawa Barat. Terima kasih Pak Dubes Dindin. Ada beberapa catatan saya menarik Bapak dan Ibu. Pertama terkait dengan tadi ya jumlah penduduk 85 juta ini merupakan potensial juga ya. Yang kedua mayoritasnya Muslim sehingga produk-produk kita halal ini bisa juga masuk ke ke Senegal dan negara-negara akreditasinya yang di bawah ini Pak Dubes. Lalu yang menarik lagi yang ketiga terkait sekarang sedang dijajaki sister city ya antara Bogor dengan Chad ya. Nah ini mudah-mudahan juga bisa bergerak ke kota-kota yang lain melihat potensi ya. Nah lalu selanjutnya yang menarik juga ternyata potensi yang besar ekspor impor antara kita dengan negara di Senegal ya. Itu diantaranya ada Pantai Gading, Senegal sama Guinea ya. Ini berarti bisa jadi ini jadi target juga ya selain ekspor impor yang bisa kita tingkatkan. Lalu ini tadi sudah dijelaskan juga bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dubes bagaimana kalau mau membuka bisnis di sana ya. Bapak dan Ibu kalau ada yang mau buka cabang perusahaan di sana, nah ini tadi sudah disampaikan dipaparkan oleh Pak Dubes. Nah, yang ini yang kita selalu ingat ya kalau negara-negara yang di bawah koordinasinya Pak Dubes Dindin ini kita nanya sama negara-negara pemain sepak bola terkenal Pak. Pantai Gading, Senegal ini rata-rata pemain bola kita hafal gitu ya. Kita hafal negara-negara ini karena pemain bolanya cukup dikenal.
drop gol. Betul, Pak. Betul. Apalagi mungkin ada beberapa pemain juga yang main di Liga Indonesia ya, sehingga kita juga mudah dan mereka bisa jadi duta-duta kita juga untuk kita masuk ke sana. Terima kasih Pak Dubes atas pemaparannya. Pak Dubes Dindin, silakan tadi respon terkait dengan produk halal dan closing statement. Baik. Pertama tentang produk halal, ya sama ya karena wilayah negara akreditasi kami ini mayoritas penduduknya Muslim. Jadi welcome dengan produk halal Indonesia. Namun demikian karena tadi ada tantangan ya akses pasar ya. Dan sebetulnya mereka sangat tahu bahwa produk Indonesia itu lebih berkualitas daripada produk-produk misalnya Turki ya walaupun sesama negara Muslim, tetapi kualitas ternyata dikalahkan oleh misalnya jarak ya dan akhirnya lebih mahal gitu. Nah, sebenarnya mereka senang sekali dengan produk Indonesia ya produk halal itu. Nah ini mungkin yang seharusnya makin meningkatkan minat ya para pengusaha Indonesia untuk masuk ke wilayah di Afrika Barat ini. Jadi sebagai penutup sekali lagi kami siap membantu Bapak Ibu yang akan memasukkan produknya ke wilayah Afrika Barat ya. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami selain mengucapkan terima kasih juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada Bapak Ibu semua. Semoga puasa kita berkah ya dan tentu menjelang masih di bulan Ramadan ini kami ingin meminta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ya khususnya dalam acara hari ini ya. Sekali lagi saya kira komunikasi dapat dilanjutkan dengan kontak person. Di sini ada Pak Nelson, ada Mbak Dian ya yang tentu akan terus membantu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dubes Senegal di Dakar, Dr. Andes Dindin Wahyudin DE. Kita berikan aplaus buat Pak Dubes Dindin, Bapak dan Ibu.